Kalau untuk pesugihan itu sangat berbahaya itu. Kenapa? Pasti dia minta kepala. Orang ini terkena santet. Dia sering kemasukan, karena sering kemasukan yang makhluk jin yang dia serang ini. Ketika dia kemasukan ya, orang tersebut ini ngamuk-ngamuk terus. Tidak usah ikut campur katanya. Nah di situ saya langsung mundur. Assalamualaikum sobat jejak gentala. Oke, kali ini bintang tamunya adalah Bintang tamu lagi. ini adalah Gus Ali. Jadi ini masih saudaraan dengan Gus Samsudin ya. Enggak bercanda ya. Oke, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi Gus Ali itu kan sama Kiseno itu ya biasanya selalu berdua nih kalau misalkan menangani pasien, apalagi kalau keluar kota ya, kadang kan udah keluar kota. Nah, pasien biasanya berdua. Jadi memang udah pasangannya gitu. Jadi kalau enteng-enteng biasanya ya Gus Ali yang turun. Nah, kalau Gus Ali yang menyerah biasanya diberikan kepada Kiseno gitu. Nah, di sini yang saya mau tanyakan adalah gini. Kan banyak ya pasien sudah belasan tahun ya. Kan setahu saya udah belasan tahun. Nah, Gus Ali selama mendampingi Kiseno itu pasiennya yang paling sering apa sih kendalanya gitu ya, yang dialami oleh mereka, keluhannya gitu? Paling sering lebih kebanyakan orang minta buka aura. Buka aura. Nah, memang apa perbedaannya antara orang yang belum dibuka auranya dan yang setelah dibuka aura? Sebelum dia datang ke sini memang lebih kebanyakan orang lagi kalut, lagi gelap, lagi pikirannya lagi nggak karu-karuan lah, seperti kayak orang hilang arah gitu. Jadi di situ kita diberikan nasihat untuk lebih banyak untuk ibadah, seperti itu, lebih banyak untuk berwudu, menjalankan sholat gitu, supaya ngebuka. Oh gitu. Jadi ibaratnya auranya tuh butak lah gitu ya pas datang ya. Kok saya jadi tersinggung ya? Soalnya saya datang buta kemarin kayaknya. Oke. Iya termasuk saya juga waktu datang ke sini ya sama. Jadi dalam kondisi pikiran ya rada-rada kacau, dibilang gila. Nah, enggak kata Kisana, tapi saya merasa keren gila gitu ya. Itu berarti karena memang auranya kotor gitu ya, bercampur. Jadi memang kemarin sih solusinya ya balik lagi ke syariat ya, dijalanin yang namanya sholat 5 waktu, terus sunah-sunahnya ya sholat malam dijalanin, terus ya pokoknya ya balik lagi intinya ke syariatnya gitu. Pokoknya gimana sih dijelasinnya? Iya, nggak apa-apa. Ya puasa sunnah gitu ya. Jadi intinya dibersihinnya ya dengan hal tersebut. Nah, terus selain buka aura tadi apa lagi? Ya proses di sini ada tahapan demi tahapan, nggak sekaligus langsung. Dalam hal aura pun ada tingkatannya. Apa tingkatannya? Warna? Banyak. Merah, kuning, hijau? Enggak, tingkatan proses untuk ritualnya itu. Kalau untuk hanya sebatas ya untuk buat menenangkan diri ya perbanyak sholat aja, zikir, zikir. Kalau memang lebih mantap lagi memang ada prosesnya lagi. Oh jadi ya itu bahwa tahap pertamanya ya balik ke syariat tadi ya, kuatin betul. Dulu di bawahnya, baru nanti naik ke atasnya. Oke. Terus selain keluhan yang tadi buka aura, rata-rata apa lagi tuh? Penglarisan juga. Nah di sini yang menarik, penglarisan biasanya orang yang nggak paham itu lebih mengarah ke pesugihan kayaknya ya. Yang nggak paham gitu kan, orang nggak paham. Nah jadi pertanyaan saya adalah perbedaannya apa sih? Jadi penglarisan itu yang tadinya mungkin dagangannya sepi, kayak seperti dagangan makanan. Terkadang suka ada kejadian hal-hal yang di luar nalar kan. Contoh masak nasi kan sehari kan udah basi. Contoh dalam hal makanan aja lah, dari lauk masak hari ini sorenya udah basi. Oh ya, paham. Kadang ada yang gini ya, jadi toko itu biasanya rame kan, terus tiba-tiba beberapa hari terakhir kok jadi sepi, bahkan hampir nggak ada yang beli gitu ya. Atau bahkan sampai orang lihat kok tokonya tutup padahal buka. Nah berarti itu ada sesuatu ya. Apakah mungkin ada seseorang yang menutup gitu, nutup rezekinya gitu, itu mungkin nggak sih? Iya, bisa mungkin aja. Mungkin. Nah,
Biasanya yang dilakukan pertama kali jika menemukan pasien tersebut, Gus Ali memberikan solusi apa? Terlebih dahulu biasanya dia harus lebih banyak untuk bersedekah. Ini yang punya tokonya gitu ya? Iya. Terus tokonya kali apa disiram garam gitu? Enggak itulah, enggaknya itu aja. Jadi banyak bersedekah aja. Jadi langkah pertama itu ya. Iya. Nanti mungkin jika itu belum bisa menyelesaikan, baru ya ke tahapan yang lebih beratnya dicari lagi di apa sih sebetulnya, di scan lah. Kalau bahasa keren komputernya di scan lagi. Oke, tadi itu yang penglaris, artinya kan yang tadi pintu rezekinya seperti ada yang nutup gitu ya. Akhirnya kan dibuka lah itu. Itu berarti sebutannya ke penglaris tadi. Iya. Benar. Nah, sekarang ke pesugihannya, penjelasannya gimana? Kalau untuk penjelasan pesugihan itu saya sebenarnya belum menguasai ya, karena saya belum pernah pesugihan. Jadi ya kalau untuk pesugihan di sini ya ibaratnya ya orang-orang yang paham pesugihan aja. Karena saya nggak praktek ya. Nggak praktek, karena mohon maaf aja, karena nggak praktek. Karena saya dalam hal dunia spiritualnya bukan ke situ. Jadi makanya itu kenapa disebutnya lebih ke penglaris ya, karena membuka pintu rezekinya ya, karena mungkin ada yang nutup tadi bisa jadi, atau mungkin memang ya hal-hal di luar logika lah yang tadi kayak basi gitu. Oke, jadi sekarang ya saya ada sedikit pemahaman lah. Jadi perbedaan antara penglaris dengan pesugihan. Sayangnya Gus Alinya belum pernah belajar pesugihan, jadinya nggak bisa jelasin. Oke, jadi biar lebih jelas nih penjelasan antara penglaris dan pesugihan. Nah, jadi kalau menurut Gus Ali tadi pendapatnya aja ya, itu poin-poin perbedaannya apa sih? Jadi kalau untuk pesugihan dulu ya. Kalau untuk pesugihan itu sangat berbahaya itu. Pasti dia minta kepala kalau untuk pesugihan itu. Jadi sepemahaman saya ya, karena saya hanya paham aja, nggak mendalami, tapi hanya paham aja. Artinya itu minta ke makhluk selain Allah gitu. Iya, minta darah, minta kepala, pasti. Nah, terus kepalanya itu kepala apa? Darah muda, kalau nggak perawan. Bukan sapi gitu? Bukan. Wow. Hal-hal yang bersifat itu. Oh, berarti bahaya banget ya? Sangat bahaya. Oke, tidak dilanjutkan yang itu ya, bahaya. Jadi kalau yang penglaris? Kalau penglaris kan itu memang ada jalannya, jalur di syariat. Kita harus memperbanyak zikir, banyak sholawat untuk membukanya. Oke, jadi dia ngebuka rezekinya dengan syariat tadi ya, yang sedekah, zikir, mungkin puasa juga kali ya, untuk ngebentengin. Berarti bukan ngebentengin diri kita, tapi ya toko kita juga dibentengi gitu jatuhnya. Nah, terus biasanya kan ada aja tuh pasien-pasien yang mungkin kena santet kah, kena pelet kah. Ada nggak tuh cerita-cerita yang mungkin bisa di-share sama Gus Ali dari pengalaman pasien tersebut? Ya ada ya. Dulu pernah ada seseorang, orang ya saya nggak berinisial D ya. Orang ini terkena santet. Dia sering kemasukan, karena sering kemasukan yang makhluk jin yang dia serang ini. Ketika dia kemasukan ya, orang tersebut ini ngamuk-ngamuk terus. Pas ditanya sama Kiseno, kayak seolah-olah mau ngelawan kayak gitu, mau benar-benar mau nyerang. Cuman dengan kekuatan ilmu batinnya beliau ya, orang itu diam. Ya itu mungkin santetnya itu yang nyerang itu memang masuk ke dalam badan dia. Setelah dinetralin ya, sekaligus dipagerin, nggak masuk lagi karena santet itu. Ya, ibaratnya badannya udah dikunci lah ya, dipagerin, jadinya jinnya nggak masuk lagi. Iya, kiriman. Itu salah satu bentuk santet, mungkin mengirimkan jin masuklah ke dalam badan orang tersebut. Tujuannya mungkin biar bisa bikin dia stres gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi ngerusak mental lah jatuhnya kan. Oke, terus yang pengalaman dari, ada nggak sih yang apa? Ya mungkin biasanya kan cewek yang ngalamin ya. Jadi cewek itu dipelet sehingga mungkin yang udah punya keluarga pun jadinya pisah gitu, atau bertengkar lah minimal. Ada nggak tuh cerita-cerita dari situ? Ada banyak. Nah, salah satunya aja. Banyak, salah satunya. Ya udah banyak juga nggak apa-apa. Segudang lah ya.
Ya salah satunya orang ya jadi nggak, rasanya itu udah jadi pudar, nggak sayang lagi kayak gitu. Terus itu biasanya yang minta berobat atau yang konsultasi itu yang cowoknya atau ceweknya yang merasa wah gue kena pelet nih, apakah jadi laporan yang konsultasi dia siapa gitu? Ceweknya. Oh ceweknya juga, berarti dia sadar dong? Sadar. Kalau pengalaman saya pernah sih sekali saya dibawain tuh. Jadi itu teman kita kerja, memang teman kita kerja. Biasa ya kalau nongkrong udah pasti bareng kan teman kerja. Nah tiba-tiba dapat laporan karena memang cowoknya cuma 1-2 ya, cuma saya sama siapa gitulah 2 orang. Nah dia memang udah punya keluarga, tiba-tiba dia itu benar-benar lupa sama suaminya, bahkan ditinggalin. Ibaratnya bukan ditinggalin apa ya, jadi kayak misalnya dia mau jalan sama tuh cowok, dia benar-benar ditinggalin pergi aja gitu, nggak izin nggak apa gitu. Makanya sampai di situ teman-teman heran, ini anak kenapa ya kok berubah banget gitu. Nah terus dilaporinnya ke saya, tolong dong dibantu ini temen gue kayaknya kena pelet. Nah saya aja kan orang awam nggak ngerti gitu kan. Nah jadi yang saya tanya di sini biasanya ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-ciri orang kena pelet itu biasanya linglung. Ya linglung. Terus? Jadi nggak inget dirinya sendiri. Terkadang ya ingetnya blank aja, kayak blank. Nggak ingat sholat. Terus dia nggak ingat waktu, ya blank aja. Terus dimimpiin kah? Bisa dimimpiin, biasanya datang ular. Oke Gus, saya punya pengalaman nih Gus. Jadi pernah saya ketemu saudara saya. Iya. Itu di tempat ya biasa kita memang kumpul lah setiap bulan sekali gitu ya, kumpul-kumpul bareng aja. Nah tiba-tiba saya ngeliat dia auranya memang beda. Jadi dia datang terakhir, cuman pas dia datang tuh saya pusing. Nah di sini ada yang aneh kan. Nah ya saya kan ibaratnya ada sensitif lah. Iya. Di situ saya coba tanya ke batin saya coba kontak ke dia lah gitu. Saya pengen tahu kan ada apa sih dengan cewek ini gitu. Nah ternyata dia jawab tidak usah ikut campur katanya. Nah di situ saya langsung mundur. Dan memang puyeng nggak hilang. Mungkin kalau orang yang lebih sensitif lagi bisa mual-mual kali ya. Kalau saya mentoknya di puyeng. Nah sedangkan Gus Ali ini kan biasanya menyembuhkan orang-orang yang tadi ya membantu menyembuhkan apa yang kena santet, kena pelet. Nah imbasnya ke Gus Ali ada nggak sih setelah menangani pasien-pasien tersebut? Iya, jadi gini, setiap saya megang pasien, terkadang ya pasien itu tergantung bawaannya berat atau ringannya. Terkadang orang, saya kan bisa merasakan apa yang ibaratnya apa yang dia rasakan, jadi berat atau tidaknya, bisa ngelihat kadarnya gitu. Contoh dia seperti punya masalah yang benar-benar berat dalam hal rumah tangga, dalam hal bisnis atau dalam hal yang lainnya lah. Itu bisa melihat gitu ibaratnya dengan rasa. Contoh dengan keluarganya cekcok, saya bisa memahaminya. Terkadang kita megang dalam hal rumah tangga, ujiannya memang terkadang kita megang ada kena anginnya, kita naik emosinya. Oh jadi kita ikut ke bawah gitu. Ke bawah, karena kita untuk ngeluarin angin di badan dia itu kita tarik dulu selangnya. Ya saya perantaranya ini. Nah untuk ngebuangnya saya paham. Jadi, kecuali saya nggak bisa ngebuangnya, saya nggak berani. Saya tarik, saya bisa ngeluarnya itu ibaratnya. Jadi ibaratnya setelah di scan gitu kita tahu lah kadarnya ya. Iya. Enteng kah, berat kah? Karena memang ya perantaranya kan Gus Ali gitu yang ngeluarin kan. Jadi mau nggak mau ya pasti kena imbasnya ya. Pasti sedikit banyaknya kena angin yang itu yang dia bawa itu kotoran. Kalau bahasa logikanya mah kotoran yang dia bawa itu kecepretan ke dalam diri kita. Ya. Tapi ya kalau misalkan ternyata Gus Ali lihat, wah ini berat nih, gitu. Berarti langsung kasih kesan aja gitu ya? Ya enggak, proses, ada proses. Oh ada proses. Nanti ada proses, tahapan. Nah ini tahapannya mau langsung dibersihin atau mau bertahap? Bertahap, iya. Kalau langsung bahaya juga. Terkadang bahaya, tergantung kuat apa enggaknya raganya dia. Oke. Dan beberapa kasus kan yang saya lihat di YouTube yang lama ya, KJS ya, itu ada sampai
pasiennya kerasukan lah gitu kan. Terus biasanya ngajak berantem ya. Iya. Nah, itu biasanya kalau masuk pasien ya kan ibaratnya jatuhnya keraga kan, itu pun masih bisa dipegangin. Tapi kalau misalkan dalam bentuk yang gaibnya, ada nggak sih yang sampai ngajak berantem tapi ya nggak kelihatan gitu kan karena dia gaib? Ada. Apa tuh? Apakah sampai kecekek gitu ngerasa? Enggak, rasanya. Terkadang kita merasakan apa yang raga kita, contoh kaki yang tadinya tidak apa-apa terasa sakit. Oh, oke. Perut yang tadinya aman-aman aja diserang dengan hal gaib jadi berasa sakit gitu. Kepala yang tadinya biasa anteng-anteng aja ada serangan hal gaib, ya itu. Iya, jadi sakit, pusing Sakit. gitu. Terus masuk mual-mual kali ya Salah satunya lah. Itu salah satu tanda-tanda biasanya. Kalau ada perlawanan ya. Iya. Nah itu kan tadi dari makhluknya ya, makhluk kirimannya lah. Nah terus ada nggak sih yang sampai dukunnya yang di sana yang menyerang? Dalam hal yang kayak tadi misalkan menangani santet. Tadi kan berantemnya misalkan sama makhluknya nih, makhluk kirimannya. Nah mungkin dukun sana nggak terima gitu. Ini target gue kok malah diselamatin lah gitu, istilahnya ditolongin. Nah ada nggak yang dukun sana marah terus nyerang? Nggak ada. Ibaratnya secara zahir mah orang pernah nggak ketemu. Lebih ke arah kebatinan. Kayak kita ngobatin orang ini, jinnya kita pulangin. Kita bikin perjanjian sama jin yang ngirim ini. Lo mau pulang apa? Ibaratnya kontak secara komunikasi gaib lah sama jin ini. Mau pulang apa mau saya sembelih di sini gitu? Bukan sembelih, kasihan lah. Bangsa jin pun punya kehidupan ya, punya ibaratnya. Kita tetap negosiasi lah. Nah, jadi tawar menawar ya. Tawar menawar. Terus kalau safe lah. Deal ya udah gitu. Oke, jadi itu bukan kurang lebih ya, sebenarnya masih kurang ya. Jadi sebenarnya banyak banget pengalaman dari Gus Ali dan Kiseno menangani pasien karena memang sudah pengalamannya itu udah belasan tahun setahu saya ya. Benar nggak sih? Ya, benar, kurang lebih ya belasan tahun. Nah jadi mungkin bagi sobat yang ingin bertanya tentang keluhannya itu juga bisa di kolom komentar ya, atau mau langsung konsultasi langsung juga bisa. Jadi ada Instagramnya, ada Facebooknya di link deskripsi video. Oke, jangan lupa kalau misalkan sobat suka video ini di like, subscribe, dan komen ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat jejak dan kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.